Shalom, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi. Senang bertemu Bapak Ibu di dalam Menara Doa Pagi. Ada kemenangan, ada firman Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan Yesus setiap saudara memperoleh kekuatan baru. Terimalah di pagi hari ini kekuatan baru. Percayalah Tuhan berjanji kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mulai Tuhan Menara Doa Pagi ini. Memberkati semua umat-Mu yang menyaksikan dimanapun, kapanpun, siapapun mereka lagi mengalami kesulitan dalam pernikahan, keluarga, Tuhan pulihkan. Kesulitan dalam keuangan, pekerjaan, Tuhan pulihkan. Lagi kesulitan masalah kesehatan, kesakitan, Tuhan sembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Hal-hal lain yang mereka sedang harapkan, pekerjaan anak-anak, perjodohan, keturunan, ada rumah yang mau dijual, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu menyertai orang yang percaya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada hadirat Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu Yesus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami rindu selalu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, Memulihkan kami Yesus. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar
kedatangan-Mu tidak terlalu panjang untuk bisa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Kalau yang lain Tuhan hampir, Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. di hadapan tahta-Mu kami datang Tuhan. Di hadapan tahta Aku menyembah-Mu Yesus. aku menyembah, Kami tunduk dalam penyesalan. tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Setiap kami yang punya tantangan, yang punya persoalan, kami percaya, kami melangkah dengan iman bahwa kami lebih dari pemenang. Apapun masalah kami, Tuhan lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang bertemu dengan saudara. Hari ini saya membawa tema mental pemenang, mentalitas pemenang. Tapi dalam perikop ini saya akan bawa tema hadapi persoalanmu. Hadapi persoalanmu. Itu tema yang saya berikan, hadapi persoalanmu. Jangan lari dari persoalan. Tanamkan dalam hatimu, kalau yang lalu Tuhan tolong, yang ini pun Tuhan tolong. Buat dalam kolom tulisan, masalahku yang ini pun Tuhan tolong.
Atau engkau tulis kalimat, masalah yang sedang kuhadapi, Tuhan pasti tolong. Imani kalimat yang saudara tulis itu. Masalah yang sedang kuhadapi, Tuhan pasti tolong. Saudara tulis dalam kolom itu sangat memberkati saudara. Itu imani. Maka saya katakan, hadapi persoalan. Jangan lari dari persoalan. Bahkan saya belajar memeluk penderitaan. Memeluk persoalan itu. Dalam kitab Mazmur dikatakan bagaimana Daud, bahwa dia berkata, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi Daud berkata tertindas itu baik bagiku. Jadi sebenarnya persoalan, penderitaan yang tidak kita inginkan, tetapi itu ada kebaikan yang Tuhan maksud dalam hidup kita. Sehingga saudara nggak perlu lari dari persoalan. Nggak perlu saudara membanding-bandingkan persoalan rumah tangga orang dengan rumah tanggamu. Nggak perlu engkau perbandingkan berkat orang dengan berkatmu. Tidak usah. Setiap orang punya takaran kasih karunia. Setiap orang ada takaran kasih karunia iman level masing-masing. Sehingga jangan heran ada orang yang kita lihat mengalami persoalan yang berat dan mereka tetap bisa tenang dan menang, tersenyum, bersyukur dan tertawa. Tapi ada orang yang kita lihat masalah-masalah kecil saja sudah lari, mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan. Saya hanya berkata, Roma 8 ayat 28 kata Alkitab, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Pegang bahwa Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan penuh harapan, penuh kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya ajak semua kita yang menyaksikan ini, hadapi persoalan pernikahanmu, hadapi persoalan suamimu, hadapi persoalan istrimu. Jangan-jangan suamimu itu jadi salib bagimu, pikul salibmu. Jangan-jangan juga istri bagimu jadi salib bagi suami, pikul salib istri. Maksudnya istri itu menjadi salib bagi suaminya. Penderitaan yang harus dipikulnya atau sebaliknya. Istri yang harus memikul penderitaan akibat ulah suaminya. Saudara yang saya kasihi, kita belajar dari Alkitab bagaimana Daud menghadapi persoalan. Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 47. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Goliat maksudnya. Saudara, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, lihat Daud menghadapi persoalan itu. Daud menghadapi tantangan Goliat. Pada ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing.
Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara lihat bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat yang tingginya itu udah hampir 3 meter. Luar biasa tingginya. Bagaimana kecilnya Daud, muda. Lihat ketika Goliat dengan orang-orang Filistin mengancam Raja Saul, mengancam tentara-tentara Israel, menantang mereka untuk menghadapi Goliat 1 lawan 1. Tidak ada yang berani. Tapi lihat, kita belajar dari Daud. Dia berani melangkah. Dia berani menghadapi Goliat. Dia berani mendekati Goliat. Bahkan dia berkata, "Engkau Goliat menghadapi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, tetapi aku datang menghadapi engkau dengan kekuatan Tuhan." Ini kunci kemenangan daripada Daud. Bahwa Daud menghadapi Goliat bukan dengan kekuatan pedang, bukan dengan kekuatan dunia ini, tapi dia dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Ingat Yeremia 17 ayat 7, diberkati orang yang berharap pada Tuhan. Saya hanya katakan kepada Bapak Ibu, apapun persoalanmu, hadapi persoalanmu. Jangan lari, jangan menyalahkan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Ini yang membuat orang payah diberkati Tuhan, menyalahkan, mengeluh, bersungut-sungut. Saya mengajak setiap saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun engkau berada. Saya bisa merasakan beberapa di antaramu punya Goliat dalam hidupmu. Apa itu Goliat? Tantangan, persoalan, gunung-gunung persoalan yang berat. Dan engkau merasa tidak kuat, merasa tidak mampu. Alkitab katakan 2 Korintus 5 ayat 7. Hiduplah, berjalanlah dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Jangan melihat Goliatmu, tapi lihatlah Tuhan yang beserta dengan engkau. Lihatlah Tuhan yang ada bersamamu. Saya terlalu percaya. Roma 8 ayat 37 itu genap, firman Allah berkata, oleh kasih Allah kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dijamin Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang dibela Allah dan kita di pihak Allah. Roma 8 ayat 31 sampai kepada ayat 39 jelas itu diterangkan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tanamkan dalam dirimu, ibu. Ibu, begitu sangat susah pikiranmu, sangat berat persoalan yang kau hadapi. Tulis dalam kolom, Tuhan di pihakku. Tulis dalam kolom, Tuhan di pihak keluargaku. Tuhan di pihak keluarga kami. Tulis. Ini pegangan saudara menghadapi musuh, menghadapi persoalan, menghadapi Goliat. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia berani melangkah kecil, tapi dampaknya besar. Siapakah Daud sebelumnya? Daud tidak pernah berpikir dia sebagai raja. Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Dia hanya mengerjakan hal-hal kecil, tapi lihat bagaimana Daud setia mengerjakan 2-3 ekor domba dipeliharanya. Itu bicara apa? Kepercayaan, kesetiaan, tanggung jawab. Dan ketika dia menghadapi Goliat, dia mengambil 5 buah batu yang kecil-kecil dari pinggiran sungai. Dia ambil, dia masukkan ke kantongnya. Dia ambil ali-alinya, dia lempar. Dan kena kepada dahi daripada Goliat. Dan Goliat jatuh dan ditebas lehernya dan mati. Lihat, Daud memenangkan pertempuran bukan karena ada pedang yang besar. Atau ada tentara yang hebat membackup dia. Bukan karena dia punya pengalaman yang lebih hebat berperang. Tidak. Tapi Alkitab berkata, Daud menghadapi Goliat beserta dengan Allah. Saya sebagai hamba Tuhan, aku tahu beberapa di antaramu sedang frustrasi, sedang mengalami tekanan mental, tekanan batin, sehingga mungkin engkau payah tidur, payah tertawa, payah tersenyum, hilang nafsu makan, hilang konsentrasi, hilang fokus.
Sepertinya beban itu yang sangat menindih berat sekali padamu. Ingat Alkitab katakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Saudara, Tuhan sudah sediakan jalan keluar kepada setiap persoalan kita. Saya hanya berkata kepada saudara, melangkahlah, hadapi dengan iman. Hadapi berserta dengan Tuhan. Tulis dalam kolon, saya hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus saya menang. Tulis itu. Bersama Tuhan Yesus saya menang. Ingat Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Melangkahlah dengan hal kecil. Melangkahlah, setialah perkara kecil. Setia, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Ini yang penting. Dalam kitab Lukas 16 ayat 10a dikatakan, setialah perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar kepadamu. Jadi ketika engkau mengalami kerumitan dalam masalah hidupmu, apa yang di tanganmu, kerjakan. Kerjakan, mungkin utangmu banyak, pinjamanmu banyak belum dibayar. Mungkin engkau lagi jualan cabai di pasar, mungkin engkau lagi sedang jualan online, mungkin engkau sedang bekerja, apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Jangan mengeluh. Mengeluh itu membuat engkau jauh dari berkat Tuhan. Bersyukur, percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Percaya dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, disediakan Tuhan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Pesanku sama saudara, jangan hanya melihat itu ada persoalan. Percayailah Roma 8:28, di balik persoalan itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sudah baca Alkitab, saya sudah lihat kisah para rasul dan nabi. Tidak ada mereka hidup enak-enak lalu diberkati, tidak ada. Selalu diizinkan Tuhan badai persoalan, tantangan hidup, penderitaan, kesulitan. Baru ada mujizat, ada kuasa, ada berkat. Jadi selalu diawali yang namanya dengan cerita hidup menderita. Tapi sering sekali anak muda sekarang, strawberry generation, generasi strawberry, cengeng, mudah menyerah, mudah menyalahkan, mudah mengeluh, putus asa, siki-siki stres, frustrasi. Tidak ada semangat, tidak ada persistensi yang tinggi, daya juang yang tinggi. Aku berdoa bagi saudara yang menyaksikan ini. Jalani, hadapi persoalanmu, melangkah dengan iman, melangkah dengan berani. Melangkah dengan iman itu artinya melangkah dengan yakin penyertaan Tuhan. Saya tahu ada beberapa yang menyaksikan ini sepertinya frustrasi, engkau depresi, engkau tekanan batin dan ada perasaanmu mau mati bunuh diri. Engkau mau merasa lari dari persoalan, engkau mau tinggalkan anak-anakmu, engkau mau tinggalkan suamimu, atau suami engkau mau tinggalkan keluargamu. Dengar, kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau akan dapat kekuatan baru. Makanya pesanku kepada banyak orang di mana-mana, asal saya khotbah, semakin ada masalah, semakin berdoa. Semakin ada masalah, semakin berdoa. Tidak ada masalah, tetap berdoa. Jadi tidak ada masalah, tetap berdoa. Semakin ada masalah, semakin lebih intens berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah kekuatan kita. Orang yang berdoa, orang yang mengimani. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Lihat Daud berani melangkah dengan hal kecil, batu kecil. Dia lempar ke dahi dari Goliat. Goliat jatuh dan dia menang. Daud menang. Saudara, Alkitab sudah membuat kesimpulan. Kalau kita hadapi semua masalah kita dengan iman. Kedua, kita hadapi dengan kesabaran. Kita hadapi dengan benar menurut respon Alkitab kita lakukan. Semua masalah saudara akan mendatangkan kebaikan. Akan ada promosi Tuhan. Akan ada berkat Tuhan. Dan terlebih kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Karakter kita semakin dibentuk. Itu jauh lebih penting daripada berkat-berkat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau berdoa kepada saudara. Bagi saudara yang terberkati dengan tayangan ini, bagilah, share kepada banyak orang. Supaya mereka menghadapi persoalan. Ya, peluk penderitaanmu.
terima penderitaanmu. Walaupun kita tidak mau cari persoalan, kita nggak mau menderita, betul. Tapi ketika seizin Tuhan penderitaan, terima, hadapi, dan perkatakan kepada gunung persoalanmu, hei gunung persoalan, aku tahu engkau seizin Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Hei gunung persoalan, aku hadapi engkau. Aku berani menghadapi engkau. Bersama dengan Tuhan, aku lebih dari pemenang. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Kita yang memperoleh hidup kekal. Dia sakit supaya kita sehat. Dia mati supaya kita hidup. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Itu artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bisa terpisahkan dengan kita. Lagi dalam penderitaan, kesesakan, ketelanjangan, kemiskinan, apapun masalah kita. Alkitab Roma 8 katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Artinya kasih Tuhan selalu ada kepada kita. Tuhan menyertaimu. Jangan mau tertipu iblis. Ada perasaan aku sendiri menghadapi masalah. No, engkau tidak sendiri. He is Immanuel. Allah yang menyertaimu, Allah yang menyertai saya, Allah yang menyertai orang yang percaya kepadanya. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun doamu belum dijawab Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahkan sekalipun doa kita tidak dijawab sama sekali, tetaplah berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi iman kita bukan karena doa dijawab, tidak dijawab, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, jadilah pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menyaksikan tayangan ini, terberkatilah mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat yang baru. Rumah tangga yang tidak rukun dipulihkan Tuhan. Suami istri yang bertengkar, cekcok, Tuhan urapi menjadi suami istri yang rukun damai. Tuhan jamah mereka untuk mereka mematikan egois, membuang kesombongan mereka, dan mereka mau merendahkan hati sehingga mereka bisa memberkati pasangan dan anak-anak mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang lagi susah di rumah sakit, di tempat tidur, dimanapun mereka berada, urapilah Tuhan mereka, sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Urapi obat-obat, alat-alat medis, dan kemudian dokter-dokter dan perawat, urapilah Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka. Mereka yang lagi berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha, menjual tanah, menjual rumah, mencari jodoh, mendapat keturunan, mereka lagi berjuang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Tuhan jawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Buatlah setiap kami yang menyaksikan ini menjadi orang-orang yang menghadapi persoalan, tidak lari dari persoalan, tapi kami berkata, di balik persoalan itu ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu adalah orang-orang yang punya mental pemenang. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mau terima berkat-Mu. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, memberkati yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Kalau saudara terberkati, bagilah link ini kepada banyak orang, supaya banyak orang semangat dalam menghadapi persoalan hidup. Tuhan Yesus berkati. Shalom.